Swastiastu, selamat pagi Bu. Sini saya akan menjelaskan sumber hukum Hindu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang dipergunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauan dan penulisannya mengenai pertumbuhan serta kejadian hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek politik, filosofis, sosiologi, kebudayaan, dan hukumnya, sampai pada bentuk materi yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. Pertinjauan hukum Hindu secara historis ditunjukkan pada penelitian data-data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen tertulis yang ada. Kaidah-kaidah yang ada dalam bentuk tidak tertulis atau prasejarah tidak bersifat sejarah, melainkan secara tradisional atau kebiasaan yang di dalam hukum Hindu disebut acara. Penemuan dokumen yang dapat kita baca dengan melihat secara umum dan otentisitasnya. Menurut bukti-bukti sejarah, dokumen tertua yang membuat pokok-pokok hukum Hindu untuk pertama kalinya kita jumpai di dalam Weda yang dikenal dengan nama Shruti. Kitab Weda Shruti tertua adalah kitab Rig Veda yang diduga mulai pada tahun 2000-an. Sampai dalam zaman ini terdapat Yajur Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Kemudian dikembangkan pula kitab Brahmana dan Aryaka. Semua kitab-kitab yang dimaksud adalah merupakan dokumen tertulis yang memuat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada zaman itu. Fase berikutnya dalam sejarah pertumbuhan sumber hukum Hindu adalah adanya kitab Dharma Sastra yang merupakan kitab undang-undang murni. Bila dibandingkan dengan kitab Shruti, kitab ini dikenal dengan nama kitab Smriti yang memiliki jenis-jenis buku dalam jumlah yang banyak dan mulai berkembang sejak abad 10. Kitab Smriti ini dikelompokkan menjadi 6 jenis yang dikenal dengan istilah Satvedanga. Dalam kaitannya dengan hukum yang terpenting adalah Satvedanga tersebut adalah Dharma Sastra atau ilmu hukum. Kitab Dharma Sastra menurut bentuk-bentuk penulisannya dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain: 1. Sutra, yaitu bentuk penulisan yang amat singkat, yakni semacam aforisme. 2. Sastra, yaitu bentuk penulisan yang berupa uraian-uraian panjang atau lebih rinci. 2. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiologi dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum ini dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber hukum ini tidak bersifat murni berdasarkan ilmu sosiologi semata, melainkan memerlukan ilmu bantu lainnya. Pengetahuan yang membicarakan tentang kemasyarakatan disebut dengan sosiologi. 3. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum Hindu dalam arti formal menurut Mr. J. L. Van Aveldorp adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif itu, artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut. 1. Undang-undang. 2. Kebiasaan dan adat. 3. Traktat. 4. Jurisprudensi. 5. Pendapat ahli hukum yang terkenal. 4. Sumber hukum menurut Veda dalam sloka 12. Dalam sloka 2 kitab Manawadharma Sastra ditegaskan bahwa yang terjadi menjadi sumber hukum umat Sudharma atau Hindu berturut-turut sesuai urutan adalah sebagai berikut: A. Shruti, B. Smriti, C. Sila, D. Sadacara, E. Atmanastuti. P, N, dan D bahwa sumber-sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah
1 Shruti, 2 Smriti, 3 Sila, 4 Sadacara, 4 5 Atmanastuti, 6 Nibanda. Dari semua jenis kitab Smriti yang terpenting adalah kitab Dharma Sastra, karena kitab inilah yang merupakan kitab hukum Hindu. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra antara lain A. Manu, B. Apastamha, C. Baudayana, D. Wasista, E. Sankhyalikita, F. Yajnavalkya, G. Parasara. Dari ketujuh penulis tersebut, Manu yang terbanyak menulis buku dan dianggap sebagai standar dari penulisan hukum Hindu. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan jadi 4 kelompok berzamannya masing-masing, yaitu 1. Zaman Satya Yoga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. B. Zaman Treta Yoga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Yajnavalkya. C. Zaman Dwapara Yoga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Sankhyalikita. D. Zaman Kali Yoga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Sekian dari saya akhiri. Om Santi, Om Santi Santi Om.